Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi substansi syariah Islam. Sebelumnya perkenalkan, saya Fazahilan Maulana dan teman saya Ahmad Raditya Pratama. Saya Diva Zulfira Yusuf. Pengertian, secara bahasa, syariah berarti jalan menuju sumber air. Sedangkan secara istilah adalah hukum Allah yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik hubungan dengan Allah, hablun minallah, maupun dengan sesama, hablun minannas. Syariah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dijelaskan melalui ijma dan qiyas. Hakikatnya, syariah bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan melalui pedoman hidup yang menyeluruh, sistematis, dan fleksibel, agar manusia dapat mencapai kehidupan dunia serta keselamatan akhirat. Untuk selanjutnya ada sumber syariah Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber hukum utama dan pertama dalam Islam. Semua aturan dan hukum Islam harus berakar dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Fungsi Al-Quran adalah memberikan petunjuk hidup yang lengkap dan komprehensif bagi umat muslim. Dan yang kedua ada As-Sunnah atau hadis Nabi. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan tujuan Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan memperincikan hukum dalam Al-Quran serta memberikan contoh praktis dalam pelaksanaannya. Yang ketiga ada ijma atau kesepakatan para ulama. Ijma adalah kesepakatan para ulama atau komunitas muslim pada suatu masa tentang suatu masalah hukum Islam yang tidak jelas atau belum ada ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Dan untuk yang terakhir ada qiyas. Qiyas adalah metode analogi hukum di mana suatu masalah baru yang tidak ada ketentuan langsungnya di Al-Quran atau hadis dihubungkan dengan masalah yang sudah ada hukumnya berdasarkan sebab-sebab hukum yang sama. Ruang lingkup syariah Islam ada 4. Yang pertama akidah, yaitu kepercayaan mendasar terhadap Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Yang kedua ada ibadah, peraturan mengenai ibadah khusus seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, yang merupakan bentuk hubungan vertikal seorang hamba kepada Tuhannya. Yang ketiga muamalah, hukum yang mengatur hubungan antar manusia dan interaksi sosial. Yang keempat akhlak, etika dan moralitas yang harus dijalankan oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu maupun bermasyarakat. Yang berikutnya yaitu tujuan syariah, maqasid asy-syariah. Yang pertama yaitu menjaga agama, hifz ad-din, menjaga kemurnian akidah dan pelaksanaan ibadah agar manusia dapat beribadah dengan tenang dan bebas dari gangguan. Yang kedua, menjaga jiwa, hifz an-nafs, melindungi kehidupan manusia dengan menegakkan larangan pembunuhan dan menjaga keamanan serta kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menjaga akal, hifz al-aql, menjaga akal dari hal-hal yang merusak kemampuan berpikir agar manusia tetap bisa membedakan antara benar dan salah. Yang keempat, menjaga keturunan, hifz an-nasl, mengatur hubungan keluarga secara sah untuk menjaga kehormatan, kejelasan nasab, dan kelangsungan generasi yang baik. Yang kelima, menjaga harta, hifz al-mal, melindungi hak milik dengan mengatur cara memperoleh, menggunakan, dan mendistribusikan harta secara adil dan halal. Dan yang selanjutnya ada relevansi syariah Islam dalam kehidupan modern. Yang pertama ada dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, contohnya lahirnya bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat yang menawarkan produk keuangan bebas riba dan sesuai prinsip Islam. Yang kedua ada hukum, seperti penerapan hukum keluarga syariat seperti aturan waris, pernikahan, dan talak yang mengatur hak dan kewajiban individu serta keluarga secara adil sesuai prinsip Islam. Dan yang ketiga ada dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, contohnya yaitu pembentukan karakter Islami di sekolah melalui kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah untuk mencetak generasi yang berakhlak mulia dan beriman kuat.
Lalu ada dalam bidang sosial, yaitu penguatan solidaritas sosial melalui mekanisme zakat, infak, dan sedekah sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk membantu fakir miskin dan menjaga keseimbangan sosial. Lalu untuk yang terakhir ada dalam bidang lingkungan, syariah juga mengatur etika lingkungan seperti larangan merusak alam yang tercantum dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Terakhir kesimpulan, substansi syariah Islam mencakup akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Keempat aspek ini membentuk sistem kehidupan yang menyeluruh, tidak hanya untuk ibadah ritual, tetapi juga sosial, ekonomi, hukum, dan moral. Tujuan syariah atau maqasid adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Syariah sangat relevan di era modern karena mampu memberikan solusi bagi berbagai permasalahan umat manusia. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.